Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Priska Rante Tandung, NIM B1A1-19272. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar bromometri dan prinsip dasar bromatometri. Prinsip dasar bromometri. Bromometri adalah titrasi berdasarkan reaksi substitusi elektrofilik antara senyawa aromatis yang mengandung substituen, gugus pengaktifan, dan pengarah ortopara atau gugus admin dan hidrosin dengan pipiter atau reaksi adisi antara senyawa tak jenuh dengan bromin. Bila reaksi cepat atau spontan dapat dilakukan titrasi langsung. Jika reaksi lambat, maka dilakukan titrasi tidak langsung. Prinsip dasar bromatometri. Bromatometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Oksidasi adalah proses yang mengakibatkan hilangnya salah satu elektron, sedangkan reduksi adalah proses yang memperoleh satu elektron. Atau bromometri adalah salah satu metode oksidometri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat dilakukan dengan titrasi secara langsung karena proses titrasi berjalan dengan cepat. Sekian dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan syarat-syarat indikator dari titrasi bromometri dan titrasi bromatometri. Baiklah, syarat umum dalam indikator itu adalah senyawa yang berwarna, di mana senyawa ini akan berubah warnanya jika terjadi perubahan pH. Jadi, indikator yang dapat digunakan dalam titrasi bromometri dan bromatometri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, indikator yang bersifat reversibel dan indikator yang bersifat irreversibel. Indikator yang bersifat irreversibel ini maksudnya dia dapat teroksidasi oleh brom, misalnya itu metil merah, metil jingga, fusin, dan lain-lain. Sedangkan itu indikator yang bersifat reversibel ini maksudnya brom hanya dapat mensubstitusinya, dia tidak dapat mengoksidasi senyawa tersebut, misalnya kuning. Mungkin hanya ini perbedaan syarat indikator oleh titrasi bromometri dan bromatometri, selebihnya hampir sama dengan syarat-syarat indikator pada umumnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia Lestari, NIM B1A1192990 kelas G angkatan 2019. Di sini saya akan membuatkan video yang menjelaskan tentang
sampel apa saja yang digunakan pada analisis bromometri dan analisis bromatometri. Oke, langsung saja. Sampel yang digunakan pada analisis bromometri adalah yang pertama sulfonilamid tablet, yang kedua asetanilit, yang ketiga N-asalisilat, yang keempat isoniazid, yang kelima tablet cotrimoxazole. Sedangkan sampel yang digunakan pada analisis bromatometri adalah yang pertama asam salisilat dan yang kedua bedak Krodeca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdia Aina Maksura dari kelas G angkatan 2019 akan menjawab pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan dari titrasi brometri dan bromatometri. Adapun kelebihan dari titrasi brometri dan bromatometri adalah yang pertama menetapkan senyawa organik aromatis dengan terbentuknya trident substitusi. Yang kedua, menetapkan senyawa arsen dan stibum dalam bentuk trivalen walaupun tercampur dengan stannum valensi 4. Dan kelemahan dari titrasi brometri dan bromatometri. Yang pertama, dibutuhkan lingkungan asam. Yang kedua, kecepatan reaksinya tinggi. Yang ketiga, titrasi dilakukan dalam suasana panas. Dan yang keempat, dibutuhkan ketelitian tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.